Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, balik lagi di podcast Teman Tumbuh bersama Rina Faridah. Nah, gimana nih teman-teman hari ini? Kegiatannya lancar? Atau ada hal-hal yang ingin dibagi, mungkin kesedihannya, kegalauannya, boleh ya ditulis di kolom komentar. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke babak terakhir, di mana ini adalah episode terakhir dari tema Be Smart Muslimah. Kemarin kan kita udah ngobrol tuh beberapa part ya, ada 3 part di sana, dan sekarang adalah bagian keempat. Nah, oke. Langkah untuk menjadi muslimah yang smart dunia dan akhirat. Yang ke-9 adalah mampu memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Mampu memanfaatkan waktu dan juga bisa ada dalam pergaulan yang baik. Oke, memanfaatkan waktu dengan baik itu adalah sebuah keharusan kita sebagai muslimah, di mana jangan ada kegiatan yang sia-sia ataupun aktivitas yang tidak mendatangkan manfaat. Karena pepatah mengatakan, waktu itu tidak bisa diputar kembali. Jadi, sudah seharusnya kita tidak membuang-buang waktu untuk hal yang tidak ada faedahnya. Kebanyakan dari kita mungkin menyesal tentang waktu. Karena mungkin kita pernah bilang kayak gini, andai saja aku bisa kembali ke waktu itu. Andai saja dulu aku begini, andai saja dulu aku tuh begitu. Jadi, stop mengulangi kesalahan yang sama, yaitu tidak memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Katanya di buku ini dijelaskan bahwa stoplah nongkrong gak jelas. Tinggalkan mereka yang membawamu kepada maksiat. Jangan pernah takut meninggalkan sesuatu yang tidak baik karena Allah. Karena imbalannya, Allah akan mengganti mereka dengan yang baru, yang jauh lebih baik. Jangan tanggung-tanggung meninggalkan sesuatu karena Allah. Meskipun awalnya terasa berat, tapi ya itulah ujiannya. Wah, teman-teman, di buku ini ada pertanyaan yang paling menohok nih ya. Berapa banyak sih dirimu memiliki teman yang mengingatkanmu pada Allah? Ada atau tidak? Maka dari itu, jadilah alarm untuk selalu mengingatkan teman-temanmu kepada Allah. Wah, luar biasa ya. Di samping kita harus memanfaatkan waktu dengan baik, kita juga harus bisa bergaul ataupun di lingkungan itu harus stay positif gitu. Jangan sampai kita terbawa dengan hal-hal yang buruk atau hal-hal yang negatif. Dari pergaulan juga harus dijaga, dan ketika kita memang bergaulnya dengan orang yang kurang mendatangkan manfaat, maka dari itu kita harus menjadi orang yang bisa memberikan kebermanfaatan. Kayak misalnya orang itu gak pernah ngingetin kita untuk ibadah, ataupun orang itu gak pernah ngingetin kita untuk melakukan hal-hal baik, maka kita harus menjadi orang yang bisa memberikan kebaikan ataupun sekedar mengingatkan, udah sholat belum, ataupun udah baca Al-Quran belum, ataupun udah sholat sunnah duha belum, dan sebagainya. Nah oke, sekarang kita masuk ke poin yang ke-10, poin terakhir, yaitu jangan mudah terpengaruh hal buruk. Kita harus menjadi pribadi yang mampu mengontrol diri, sadar dalam mengambil keputusan, tidak mudah terpengaruh. Jadi intinya kita itu punya kendali terhadap diri kita sendiri. Apalagi jika terpengaruh oleh ucapan orang yang bisa saja merugikan. Oleh karena itu kita harus terlebih dahulu mencari tahu apakah yang dikatakan orang itu benar atau tidak. Karena terkadang banyak musuh dalam selimut yang menginginkan kehancuran terhadap diri kita. Jadi sebelum mengambil tindakan, lebih baik pikirkan secara matang supaya tidak
membawa kita kepada jebakan kehancuran. Bagaimana? Siap untuk menjadi muslimah yang pintar? Tantang sejauh mana kamu bisa menaklukkan diri sendiri. Cobalah untuk mengerti dirimu sendiri, menggapai mimpi setinggi harapan yang kamu miliki, bukan menyakiti diri sendiri dengan memberikan hati kepada pria yang tidak bisa membuat komitmen dengan dirinya sendiri. Ya Allah, sangat-sangat, ya gitulah ya. Muslimah, dirimu berharga, sehingga Allah menjadikan kaum Hawa sebagai perhiasan dunia dan akan menjadi bidadari surga. Namun Rasulullah mengatakan bahwa penghuni neraka lebih banyak didiami oleh wanita. Nauzubillah. Semoga Allah selalu melindungi kita semua. Jadi mulai sekarang, mulai mengupgrade diri menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan lagi. Tidak ada batasan untuk melakukan kebaikan. Terkadang, diri sendirilah yang membatasinya. Oke, teman-teman, dicukupkan sekian ya sharing kali ini. Ternyata dari 10 tips itu, langkah-langkah untuk menjadi muslimah yang smart dunia akhirat, semuanya sangat bermanfaat. Mudah-mudahan kalian gak bosan dengerin podcast di YouTube-nya Rina Farida ya. Dan jangan lupa share podcast ini seluas-luasnya kepada seluruh muslimah yang ada di dunia. Oke, sekian dari aku. Terima kasih teman-teman. Semoga bahagia dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.